Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya masih akan menyampaikan terkait fluida mengalir ya. Jadi melanjutkan yang kemarin sudah kita diskusikan. Jadi bentuk persamaan Bernoulli itu pada dasarnya seperti ini ya. Bernoulli terdiri atas komponen energi tekanan, energi potensial, dan energi kinetik. Dan kenapa Bernoulli ini hanya terdiri dari 3 komponen ini? Karena dalam menyusun persamaan Bernoulli itu ada asumsi-asumsi ideal ya. Jadi asumsinya adalah alirannya isotermal, tidak ada energi yang hilang, kemudian tidak ada energi yang masuk, dan tidak ada kerja yang dilakukan, sehingga komponennya menjadi tadi. Ya. Dan sesuai dengan hukum kekekalan energi atau neraca energi, energi itu tidak bisa musnah ya. Jadi hanya bisa berubah bentuk. Jadi di sini di persamaan Bernoulli jumlah dari ketiga komponen energi tadi di setiap titik yang ditinjau itu jumlahnya akan selalu tetap. Jumlahnya tetap, tapi bentuk energinya bisa berubah-ubah. Ya, berubahnya di antara 3 jenis itu. Artinya kalau ada yang berubah, ada satu jenis energi yang berubah, maka minimal ada satu jenis energi yang lain yang juga ikut berubah, mengkompensasi ya. Jadi kalau satu ada yang naik, berarti yang lainnya ada yang turun. Ya, itu adalah di konsep Bernoulli. Perlu diingat lagi bahwa walaupun menyatakan bentuk energi, ya, persamaan energi, tapi satuan dari tiap komponen energi tadi bisa beda-beda. Bisa dinyatakan sebagai benar-benar sebagai energi ya, dalam satuan joule, artinya masanya dipertimbangkan. Kemudian kalau seperti ini adalah dalam bentuk energi spesifik. Dalam bentuk energi spesifik, energi itu dinormalkan terhadap massa, ya. Jadi per satuan massa, joule per kilogram. Bisa juga dinyatakan dalam satuan head, dalam satuan tinggi, panjang, ya. Atau bisa juga dinyatakan dalam satuan tekanan. Jadi dikalikan lagi dengan densitas. Ya, artinya satuannya menjadi satuan tekanan. Kalau SI berarti ya Pascal gitu ya. Oke, nah, walaupun dalam berbagai satuan yang perlu dipahami, yang perlu diingat adalah ya masing-masing itu adalah tetap bentuk energi. Walaupun dalam satuan tekanan ya tetap ada energi tekan, energi kinetik, energi potensial, dan energi kinetik. Walaupun nanti menyatakannya dalam satuan tekanan. Oke. Oke ya. Dari sini Anda bisa lihat ya bagaimana mengkorelasikan, kemarin sudah dijelaskan bagaimana mengkorelasikan Bernoulli ini sebagai head atau sebagai satuan ketinggian, satuan panjang. Ada ya head tekanan, head potensial atau head statik, dan head kecepatan. Ya, penggambarannya dapat dijelaskan dengan diagram seperti ini. Nah, dari sini apakah ada yang masih belum paham atau ada yang mau ditanyakan dulu? Pak, saya mau bertanya. Yuk, silakan. Jadi kan untuk yang titik 1 dan titik 2 itu kan kalau berdasarkan Bernoulli kan berarti sama gitu kan Pak energinya? Total energinya, betul. Iya. Lalu saya masih bingung kalau misalkan titik 1 dibandingkan dengan di manometernya itu Pak, yang di bagian di atasnya itu Pak, manometer. Iya, kalau di situ energinya sama juga nggak Pak? Saya masih bingung. Soalnya kalau misalkan berdasarkan masukin rumus gitu kan beda hasilnya. Oke, kalau kan pada dasarnya persamaan Bernoulli itu kan membandingkan 2 titik ya. Bernoulli itu membandingkan 2 titik. Total dari energi dari masing-masing kedua titik itu adalah sama. Di kasus yang kemarin, titik yang dibandingkan adalah tepat di permukaan tangki. Yang kedua adalah yang di kaki kanannya manometer. Kondisinya di sini statik, di titik 2 dinamik gitu ya, mengalir. Ya, di tangki 1 airnya tidak mengalir, tidak turun maksudnya ya. Artinya tidak ada kecepatan, tekanannya hanya dipengaruhi oleh tekanan atmosferik ya. Sehingga kalau baseline-nya adalah tekanan atmosferik, P1-nya 0,
U1-nya 0, ya. Kemudian tinggal ada head tekanan, ada head ketinggian. Dari ketinggian titik 1 relatif terhadap lantai. Dari situ paham ya? Kalau di titik 2 ini ada aliran, artinya ada kecepatan. Oke, tekanannya tidak hanya tekanan atmosferik. Tekanan di titik 2 ini bisa dihitung dari mana? Dari beda ketinggian manometer. Kenapa? Karena sejak titik 2 masuk ke manometer sampai ke kaki yang kiri, kondisinya statik. Ya, karena kondisinya statik, airnya diem, maka di titik 2 ini tekanannya akan sama dengan di sini. Masih ingat ya prinsip hidrostatika? Kalau ketinggiannya sama, di antara dua titik itu terhubung oleh fluida yang sama, maka tekanan di situ sama. Karena di sini Anda bisa asumsikan kondisinya adalah hidrostatik. Ya, jadi titik 2 itu Anda bisa lihat dari sistem yang mengalir, Anda bisa lihat dari kaki manometer yang tidak mengalir. Nah, sementara kalau yang ditanyakan di sini, ini kan berarti dia punya ketinggian ya. Di sini dia punya ketinggian. Sebentar. Oke, dari konsep itu bisa dipahami ya. Nah, sementara kalau yang Anda tinjau adalah titik ini, dia punya tekanan nggak? Misalnya kita sebut titik 3. Dia punya head tekanan nggak? Atau dia punya energi tekanan nggak? Menurut Anda? Tidak ya, Pak. Kenapa tidak? Cuma dari PATM aja. Betul. Jadi sebetulnya sama dengan titik 1 ya. Di titik Iya, Pak. 3, tekanannya hanya berasal dari tekanan atmosferik. Karena dia terbuka ke udara. Sehingga kalau relatif terhadap tekanan atmosferik, head tekanannya 0. Relatif terhadap atmosferik ya. Nah, sekarang kalau head ketinggian, head statik berarti segini ya. Betul nggak? Karena relatif terhadap titik 2. Betul? Bisa dipahami ya? Iya, Pak. Nah, sekarang di sini ada kecepatan nggak menurut Anda? Harusnya statik ya, Pak. Ya, karena kondisinya adalah statik, sebetulnya di sini itu tidak ada head kecepatan. Nah, terus gimana? Gimana cara membandingkan? Kan totalnya harus sama ya. Totalnya harus sama, kemudian head tekanannya itu adalah sama ya. P1 kan juga 0. P1 0. U1-nya 0. U3-nya 0. Tapi kalau dilihat dari ketinggian, tidak sama. Betul nggak? Betul, Pak. Nah, kira-kira kenapa? Itu yang saya bingungin gitu sih, Pak. Kenapa bisa nggak sama? Ya, ini pertanyaan yang menarik. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan? Atau ada yang mau mencoba menjelaskan? Apa mungkin karena asumsinya gitu, Pak? Yang di Asumsinya kenapa? 1 kita 0. Padahal harusnya tuh tetap ada kecepatannya gitu. Harusnya di 3 juga. Bukan. Di sini kan kita sudah pasang asumsi ya. Jadi untuk kasus yang sama, kita bisa menggunakan asumsi itu sebetulnya untuk membandingkan asumsi yang sama bisa digunakan untuk membandingkan titik 1 dan titik 3. Cuman betul, ini kasusnya menarik ya. Tingginya tidak sama, tekanannya sama, ya, karena atmosferik, tapi terus kecepatannya juga sama-sama 0. Gimana kira-kira?
Karena luasannya berbeda ya, Pak. Luasan apa? Luas area? Ini maksudnya? Iya. Iya. Terus ngaruhnya kemana? Ngaruhnya kira-kira kemana? Kalau luasnya beda, apa yang berubah memang? Velocity-nya ya, Pak. Velocity di mana? Di 3. Kan ini statik ya. Jadi manometer ini statik. Kenapa bisa menjadi statik? Karena ya dia sudah mencapai dalam kondisi steady gitu ya, dalam kondisi diam, dan kemudian dia tinggal baca berapa beda tekanan antara di sini dengan di sini. Ngaruh ke F-nya ya, Pak? F itu apa? P kali Gaya. A. Iya, gaya. Apa? P kali A, terus bisa dicoba dijelaskan lebih lanjut? Halo? Silahkan, coba dipikirkan. Ini pertanyaannya menarik. Kenapa setelah ditotal, kalau digambarkan seperti itu, menjadi tidak sama? Kira-kira kenapa? Atau saya balik, antara titik 1 dengan titik 3, ya, melihat dari kondisinya, itu berlaku hukum Bernoulli atau tidak? Berlaku, Pak. Kenapa berlaku? Berdasarkan kontinuitas. Ya, gimana? Berdasarkan? Kontinuitas. Artinya apa? Hukum Bernoulli itu berlakunya, coba kita balik ke sini ya. Jadi, Bernoulli itu adalah menyatakan raca energi dari suatu fluida yang mengalir. Ya, kontinuitas ya, ada betulnya ya. Tapi sebetulnya itu menunjukkan Anda membandingkan dua titik dari sistem fluida yang mengalir. Nah, ini berlaku di titik 1 dan titik 2. Karena fluidanya di sini mengalir. Ya, dari tangki ke pipa, dia mengalir. Betul ya? Hanya karena tangkinya itu sangat-sangat besar, gitu ya, airnya sangat-sangat banyak, sementara pipanya itu mungkin kecil sekali, penurunan ketinggian tangkinya tidak terlihat. Anda bisa asumsikan fluidanya statik, walaupun sebetulnya ada air yang mengalir. Ya, di titik 2 dia punya kecepatan. Tapi kalau Anda bandingkan titik 1 dengan titik 3, itu kan sama-sama kondisi yang statik ya. Di titik 1 airnya tidak mengalir, tidak bergerak. Di titik 3 airnya tidak bergerak. Dan di titik 3 ini sebetulnya dia menunjukkan, walaupun ini kondisinya atmosferik ya, tapi ketinggian yang ditimbulkan dari titik 3 relatif dari baseline, itu sudah ada pengaruh titik 2. Jadi antara titik 1 dengan titik 3, itu Anda tidak bisa
bandingkan. Paham ya? Karena sebetulnya kondisi manometer ini dibuat manometer pasti hidrostatik ya. Jadi manometer ini hanya menunjukkan beda tekanan titik 2 dengan titik 1. Bukan bagian dari sistem fluida yang mengalir. Makanya kalau Anda lakukan peneracaan Bernoulli menjadi tidak cocok. Karena sebetulnya di sini tingginya itu turun, ya, tapi tekanannya itu tetap sama-sama atmosferik karena sudah ada pengaruh kecepatan di sini. Paham ya? Yang tadi pertama kali tanya, namanya siapa? Steve, Pak. Ya, Steve. Paham ya, Steve? Iya, Pak. Jadi, paham. antara 1 dan 3 ini bukan sistem fluida yang mengalir. Yang mengalir itu hanya 1 ke 2. Oke, nanti coba aja bayangkan kalau misalnya ujung pipanya Anda tutup, gitu, sehingga fluidanya dalam kondisi statik. Ya, fluidanya dalam kondisi statik semuanya, kira-kira tinggi titik 3 menjadi bagaimana? Bertambah, Pak. Bertambah, naik maksudnya ya? Iya, Pak. Ya, sampai? Sama kayak 1 ya, Pak ya? Ya, betul. Paham ya, berarti ya? Jadi kalau kondisinya akan statik, sudah tidak ada kecepatan di sini, maka ketinggian titik 3 ini nanti akan sama dengan titik 1. Oke, nah sekarang, loh, kok hilang? Oke, sekarang kalau misalnya manometernya itu digeser makin ke kanan, artinya titik 2-nya makin ke kanan, apa yang terjadi dengan titik 3? Tapi ini tetap ada pergerakan ya. Ada air yang mengalir, tapi manometernya digeser ke kanan. Makin tinggi ya, Pak. Kenapa semakin tinggi? Titik 3 nih. Bisa dijelaskan? Betul, semakin tinggi, tapi alasannya apa? Kecepatan di titik 2 ini makin bertambah. Kenapa kecepatan titik 2 semakin bertambah? Itu, maaf, aku kira alirannya kayak nggak konstan gitu di titik yang dekat. Satu titik tangki yang pemasoknya itu beda sama yang titik 2. Maksudnya, jadi sama ya, jadi tangkinya tetap sama-sama gede gitu ya. Jadi walaupun ada aliran di pipa yang miring ini, dia tidak turun. Tapi yang Anda lakukan hanya menggeser posisi manometernya semakin ke bawah, semakin ke kanan. Kecepatan di titik 2 yang baru berubah nggak? Tidak, Pak. Tidak berubah, ya, karena diameter pipanya kan tetap ya, tidak diganti. Yang berubah apa? Ketinggiannya, Pak. Kalau ketinggian berubah, yang berubah adalah static head-nya. Ya. Static head-nya akan naik atau turun kalau makin ke kanan? Naik, Pak. Akan naik. Ya. Jadi kalau static head-nya akan naik, static head-nya akan turun, bukan naik ya, karena kan dia turun posisinya. Static head-nya kan posisi baru kan di sini ya. Maaf, ini pagi masih sedikit ngantuk gitu ya. Ini ya, titik 2 yang baru di sini. Berarti Z2-nya segini. Yang baru. Static head-nya turun. Static head turun, velocity head awal kan segini ya. Velocity head kan karena kecepatan. Betul nggak? Velocity head-nya karena kecepatan itu nilainya tidak berubah. Karena U2 yang baru itu sama ya dengan U2 yang lama, berarti ya tetap segini. Jadi sebetulnya pressure head-nya akan naik. Karena mengkompensasi static head yang turun. Tapi ketinggian titik 3 ya tetap segini gitu loh. Karena titik 2 yang barunya pindah ke sini. Beda tekannya lebih besar.
Ya kan? Karena beda tekan itu dihitung dari selisih ketinggian titik 3 dengan titik 2. Sekarang titik 2 yang barunya pindah ke sini, beda ketinggiannya lebih besar. Artinya pressure head-nya akan menjadi naik. Tapi kalau dilihat dari nilai ketinggiannya, titik 3 ya tetap di situ. Gitu. Karena perubahan static head itu hanya akan terkompensasi dengan perubahan pressure head. Secara nilai perubahannya berubah. Ya, jadi static head-nya turun, pressure head-nya naik. Kalau static head-nya naik, pressure head-nya turun. Karena velocity head-nya tetap. Tapi kalau Anda bandingkan ketinggian titik 3 ya, kalau titik 2-nya dipindah-pindah, titik 3 ya tetap akan ada di situ. Karena kalau ketinggian titik 3 berubah, artinya velocity head-nya berubah. Oke, ada yang mau ditanyakan? Semoga cukup jelas ya. Jadi ini terima kasih tadi Steve atas pertanyaannya. Jadi Anda perlu memahami kapan persamaan Bernoulli itu bisa diaplikasikan. Ya, hanya bisa diaplikasikan pada konteks fluida yang sedang mengalir. Oke, kemudian kalau sebagai head ya, ini karena kita melihat komponen Bernoulli itu sebagai head, jadi Anda perlu bisa membayangkan ya semoga dengan bantuan kasus-kasus yang tadi Anda bisa membayangkan antara perubahan ya, yang tadi kita bahas kan perubahan ya, perubahan ketinggian, perubahan static head, perubahan pressure head gitu ya, dibandingkan dengan kondisi di peralatannya seperti apa. Kemarin kan juga sempat dijelaskan juga ya sama Pak Yogi di akhir kuliah, kalau nanti dipasang manometer di kedua sisi itu nanti seperti apa. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan? Pak, maaf saya ingin coba memastikan, Pak. Jadi itu di kasus ini kita nyari P2, ya nyari P2 itu dari persamaan P3 sama P2-nya. Kayak P3 itu P0 ditambah rho GH 3 sama dengan P2. Baru nanti P2 itu dimasukkan ke persamaan Bernoulli dengan aliran pertama gitu ya, Pak? Ya, betul. Masih, Pak. Kalau P3 relatif terhadap atmosferik kan sebetulnya P3-nya 0. P1 juga 0 gitu ya. Jadi sebetulnya P2 ya tinggal rho GH saja. Relatif terhadap atmosferik ya. Silahkan Anda boleh hitung secara absolut mempertimbangkan tekanan atmosferik atau secara gauge. Dikurangi tekanan atmosferik. Asal konsisten. Nah, memang biar tidak bingung ya, tidak konflik, kalau ada perhitungan-perhitungan seperti ini, gunakan perhitungan tekanan absolut. Ya. Kalau toh nanti muncul tekanan atmosferik di kedua suku ya, di kedua sisi, kan tinggal dicoret ya. Itu lebih gampang. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan ya. Nah, ini contoh penggunaan Bernoulli yang cukup sederhana, tapi juga nanti perlu diperhatikan ada asumsinya ya. Jadi ini kasusnya tangki bocor. Ada tangki nih, asumsinya adalah asumsi. Satu, tangkinya besar, seperti yang tadi. Tangkinya besar, isinya banyak gitu ya. Jadi ketika ini diameternya sebutlah di 1 gitu ya. Nah, ketika di bagian dasar tangki ya ada kebocoran, namanya bocor, diameternya kecil ya. Kalau gede itu sudah bolong, bukan bocor lagi. Ya ada di 2 gitu ya. Di 2-nya jauh lebih kecil daripada di 1. Oke. Karena ada yang bocor, maka airnya mengalir keluar dengan debit Q. Oke. Nah, karena tangkinya besar,
isinya sangat-sangat banyak, walaupun ada air yang bocor ke bawah, asumsinya adalah ketinggian di titik 1 ya, Z1 itu konstan. Artinya tidak turun gitu ya. Oke. Tidak turun berarti tekanan di kecepatan di titik 1 itu akan sama dengan 0. Bisa dipahami ya? Karena titik 1 tidak turun ketika airnya bocor, maka kecepatannya sama dengan 0. Nah, sekarang sebagai baseline, itu adalah bagian dasar tangki. Sehingga Z1 itu sama dengan tinggi tangki, Z2 sama dengan 0. Nah, ketika si air ini bocor keluar, kan pasti ada aliran ya, ada Q, ada U2. U2 nilainya tidak 0 pasti. Dan itu yang perlu dicari. Nah, di sini yang perlu diperhatikan lagi adalah titik 1 terbuka ke udara luar. Artinya P1 sama dengan atmosferik gitu ya. Titik 2 bocornya juga ke udara luar gitu. Sehingga P2 pun sama dengan atmosferik. Nah, makanya ini sebagai pengingat juga ya, kalau titik 2 tidak bocor, ya, tidak ada air yang mengalir keluar, apakah P2 sama dengan P atmosferik? Kalau tidak bocor. Ada yang mau coba jawab? Tidak ya, Pak? Tidak. Gimana cara menentukan P2? Kalau tangkinya tidak bocor. Kalau tangki tidak bocor kan airnya diem ya, berarti berlaku hukum hidrostatik. Ya, sehingga kalau tidak bocor, ini kalau tidak bocor ya, P2 akan sama dengan P atmosferik ditambah rho GH saja. Kalau tidak bocor. Begitu bocor, ada lubang, airnya keluar, maka air yang keluar di titik 2 itu tekanannya akan sama dengan tekanan atmosferik. Itu bedanya. Makanya juga seperti kasus yang tadi ya, antara sistem hidrostatik dengan sistem ada aliran air itu beda tinjauannya. Bernoulli hanya bisa dilakukan ketika Anda meninjau sistem yang ada alirannya. Oke, ya. Jadi asumsinya yang ketiga adalah P1 itu akan sama dengan P2 akan sama dengan P atmosferik. Nah, sekarang bagaimana mencari U2-nya? Lakukan persamaan Bernoulli ya pada titik 1 dan titik 2. Di titik 1 apa saja komponennya? P1 mau dalam bentuk apa? Ini aja ya, dalam bentuk atau pakai yang ini juga boleh, P per G ya. G ditambah Z1 ditambah U1 per 2G, U1 kuadrat per 2G sama dengan P2 per G ditambah Z2 ditambah U2 per 2G kuadrat. P1 sama dengan P2 ya, sehingga itu bisa saling menghilangkan. Z2 sama dengan 0. U1 sama dengan 0. Sehingga Z1-nya sama dengan H kan? Sehingga Anda bisa dapatkan hubungan antara kecepatan dengan ketinggian. Anda dapatkan U2 itu sama dengan ini. Dapatnya dari Bernoulli. Q, ini Q2 ya maksudnya. Q di titik 2, itu ya tinggal kecepatan linear, ini kan satuannya meter per second ya, dikalikan luas penampak bocor yang tadi, lubang yang bocor tadi. Ya.
Itu saja. Jadi Anda bisa menghitung kecepatan air bocor di bawah tangki berdasarkan Bernoulli dan Anda bisa didapatkan itu berhubungan dengan ketinggian tangkinya. Dengan asumsi yang tadi ya, tangkinya besar, airnya tidak mengalami penurunan ketinggian gitu ya. Terus tekanannya kan atmosferik di atas maupun di bawah, Anda dapatkan hubungan ini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Terkait asumsi yang dipakai bisa dipahami ya? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, cukup jelas berarti ya kalau tidak ada yang bertanya. Sekarang kita lihat lagi aplikasi yang lain. Nah, ini adalah penampang dari namanya diffuser ya. Diffuser itu salah satu jenis fitting. Fitting itu adalah aksesoris pipa. Ya, aksesoris pipa. Diffuser itu adalah yang menghubungkan antara pipa dengan diameter yang berbeda. Karena lihat posisinya seperti ini, Anda bisa lihat ya, asumsi alirannya dari kiri ke kanan ya. Jadi pipanya diffuser ini menghubungkan antara pipa yang diameternya kecil ke diameter yang besar. Oke, posisi 1 itu adalah inletnya. Posisi 2 itu adalah outletnya. Ya. Kemudian sebagai baseline itu adalah center dari, ini kan Anda bayangkan penampangnya lingkaran ya. Jadi baseline-nya itu adalah pusat lingkarannya. Jadi garis lurus horizontal. Oke. Di sini Anda bisa lihat hubungan di dalam diffuser itu seperti apa. Satu adalah Anda bisa mendapatkan korelasi antara kecepatan di titik 1 dengan kecepatan di titik 2 ya. Atau dibalik ya, kecepatan titik 2 sebagai fungsi kecepatan titik 1 dari rasio diameternya. Gimana cara mendapatkannya? Dari persamaan kontinuitas raca massa. Bahwa laju alir massa di titik 1 kan sama dengan titik 2. Ya, laju alir massa itu apa? Densitas kali kecepatan kali luas penampang. Kalau densitasnya sama, ya Anda tinggal coret ya. Sehingga Anda bisa dapatkan hubungan ini. Ya, karena di 2 itu diameternya membesar, maka kecepatannya akan menurun. Ya, kan debitnya sama, laju alir massa sama, densitasnya sama, debit atau volumetriknya sama. Tapi karena diameternya menjadi lebih besar, luas penampangnya menjadi lebih besar, ya bisa dinalar ya, kecepatannya pasti turun. Oke. Kemudian, selain raca massa, Anda bisa lakukan Bernoulli. Ya. Di titik 1, Bernoulli-nya adalah ini. Di titik 2, Bernoulli-nya adalah ini. Dalam satuan energi spesifik ya, kalau notasinya seperti ini. Nah, karena baseline-nya itu adalah titik tengahnya, horizontal, garis lurus, maka ketinggiannya sama. Ya, jadi jangan bingung, walaupun diameternya beda gitu ya, tapi baseline-nya titik tengahnya. Jadi ketinggiannya sama, Anda tinggal masukkan ke Bernoulli ya, disederhanakan, Anda dapatkan hubungan antara tekanan di titik 2 dengan tekanan di titik 1. Oke, penurunannya silahkan nanti Anda lakukan sendiri buat latihan, tapi ini tidak terlalu kompleks ya. Nah, yang Anda lihat dari sini ya, yang perlu Anda cermati di sini, P2 minus P1 itu adalah beda tekan ya. Beda tekan antara keluar dengan yang masuk. Nah, karena ini pipanya membesar, ya, diffuser ini ukuran diameternya membesar, kecepatannya mengecil, ya,
Ketika kecepatannya itu menurun, ya, kinetiknya turun, energi kinetik turun, sementara energi statik, energi potensialnya tetap, maka energi tekanannya akan naik. Tekanan di titik 2 itu akan menjadi lebih besar daripada di titik 1. Nah, beda tekan dihitung dari mana? Beda tekan Anda bisa hitung dari persamaan Bernoulli ini, Anda dapatkan seperti ini. Menjadi fungsi dari kecepatan aliran masuk, ya, kecepatan aliran masuk. Kalau Anda tahu kecepatan aliran masuknya, kemudian tahu rasio ukuran diffusernya, ya, rasio diameternya, maka kalian bisa perkirakan berapa kenaikan tekanan di titik 2. Atau berapa beda tekannya. Ini P2 minus P1 ya harusnya. Nanti kalian tolong cek lagi penurunan persamaannya. Harusnya P2 minus P1 itu adalah beda tekan, dan itu menjadi fungsi ini. Oke, sampai sini ada yang masih belum jelas? Jadi apa artinya? Kalau diameternya membesar, kecepatannya akan turun, tekanannya akan naik. Dan ini akan sebanding dengan rasio dengan diameternya. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke. Sebaliknya adalah reducer. Jadi reducer itu kebalikannya dari diffuser. Dari diameter yang besar ke diameter yang kecil. Apa yang terjadi? Ya, tinggal dibalik saja dari konteks si diffuser tadi. Karena diameter mengecil, luas penampang mengecil, maka kecepatannya akan naik. Baseline-nya sama ya, tetap di tengah, statiknya tetap. Kalau kecepatannya naik, berarti tekanannya akan turun. Itu saja sebetulnya. Ini berdasarkan Bernoulli. Bernoulli ini digunakan atau Bernoulli itu diturunkan dengan asumsi aliran yang ideal ya, sudah disampaikan di depan tadi. Nah, kalau kondisinya tidak ideal, kira-kira penyimpangannya seperti apa? Atau kalian bisa mencoba menjelaskan kira-kira kondisi tidak ideal itu kalau fluida mengalir di dalam diffuser ataupun reducer, ada kondisi apa lagi? Rho-nya tidak sama ya, Pak? Apanya tidak sama? Masa jenisnya, kalau misalkan seharusnya. Oke, kalau air Anda masih bisa asumsikan sama. Air boleh, tapi kalau itu gas, betul. Kalau ini adalah gas, kan ada perubahan tekanannya, ada perubahan kecepatan, ada perubahan tekanan, ada kemungkinan densitasnya tidak konstan, betul. Tapi kalau kalau fluidanya cair, air, ini relatif konstan. Nah, kira-kira muncul ketidakidealannya dari mana? Ada energi dalam yang hilang ya, Pak. Energi yang hilang karena apa? Karena partikel fluidanya bertumbukan dengan dinding pipa. Ya, betul. Karena ada gesekan ya. Bukan bertumbukan, bergesekan. Kalau dengan dinding pipa, akan ada energi yang hilang sebagai friksi. Ya, sebagai panas, lepas ke lingkungan. Jadi nanti delta P ini ya akan lebih besar atau akan lebih kecil dari kondisi idealnya. Ada yang bisa memperkirakan? Kalau ideal ya, pakai diffuser atau pakai reducer gitu ya. Pakai diffuser lah kita pakai contohnya. Setelah diturunkan, Anda dapat hubungan ini. Katakanlah U1 kan berarti kecepatan masuk ya. Kecepatan masuk kan diketahui. Diameter diketahui.
itu tidak akan berubah kan ya. Namanya kecepatan masuk, mau kondisi ideal ataupun tidak ideal, kan kecepatan masuk ya segitu nilainya. Sementara diameter mau kondisi ideal, mau tidak ideal juga nilainya tidak akan berubah. Nah, pertanyaannya, ketika kondisinya menjadi tidak ideal, kalau ideal kan Anda bisa turunkan pakai persamaan ini ya, P2 minus P1 atau delta P itu adalah ini. U1-nya sekian, D1 per D2-nya sekian. Itu nilainya adalah tetap, mau ideal, mau tidak ideal. Nah, ketika kondisinya menjadi tidak ideal, ada friksi, ada energi yang hilang, delta P-nya menjadi lebih besar atau menjadi lebih kecil? Lebih besar ya, Pak? Kenapa jadi lebih besar? Karena tekanan di duanya bakal lebih kecil. Kenapa menjadi lebih kecil? Karena Tekanan di duanya menjadi turun kan ya? Iya. Karena beberapa energinya ada yang hilang. Ya, kalau P2-nya kan P2 lebih besar daripada P1 kalau difusar. Ya. Kalau P2 yang tidak ideal itu menjadi lebih kecil, maka delta P-nya menjadi lebih besar atau lebih kecil? Kecil ya, Pak? Lebih kecil, betul. Paham ya? Jadi Anda bayangkan, kan karena static head-nya itu tetap ya, jadi static head tidak berubah. Oke, kecepatan masuk tidak berubah. Ya, kecepatan masuk tidak berubah, tapi ada energi yang hilang karena gesekan tadi. Ya, karena ada energi yang hilang, berarti kompensasinya apa? Kompensasinya adalah tekanan di keluaran ini tidak akan sebesar tekanan keluaran kalau tidak ada energi yang hilang. Kebayang ya? Ya, dengan asumsi lagi bahwa U2-nya tidak berubah dari U2 yang relasi ini. Harusnya ya memang tidak berubah ya. Kalau Anda punya fluida yang tadi ya, rho-nya tetap, densitasnya tetap, laju alir volumetriknya kan tetap ya. Q1 akan sama dengan Q2. Jadi U2 ya akan tetap sama dengan Q dibagi A2. Tidak berubah kalau kondisinya tidak ideal. Yang berubah hanya tinggal tekanannya. Karena ada energi yang hilang, jadi tidak semua dikonversi menjadi kenaikan tekanan. Artinya P2 akan menjadi lebih rendah. Kalau P2 menjadi lebih rendah, berarti delta P-nya akan menjadi lebih kecil. Paham ya? Demikian juga dengan reducer. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu? Atau masih mencerna? Izin bertanya, Pak. Yuk, jangan rebutan satu-satu. Yuk, silakan. Yuk. Sekarang diem. Ayo deh, saya duluan deh, Pak. Oke. Tanya, Pak. Tadi itu yang friction yang diakibatkan oleh dinding itu kenapa tidak mempengaruhi laju yang keluar ya, Pak? Kenapa tidak mempengaruhi laju yang keluar? Oke. Ya, sebetulnya ada pengaruhnya ya, tapi pengaruhnya terhadap kecepatan itu kecil ya. Karena Anda sudah mengasumsikan kan laju alir massa itu konstan. Laju alir massa konstan, berarti debitnya konstan. Dengan catatan rho-nya konstan kan. Berarti Q di 1 dengan Q di 2 itu sama. Ya. Debit di titik 1 dan debit di titik 2-nya sama. Laju itu kan hanya debit dibagi dengan luas area, luas penampang. Ya kan luas penampangnya sudah ketahuan ya, di sini nilainya D1, A1, sorry, di sini adalah A2. Ya artinya U2 ya tinggal Q dibagi A2. Ada nilainya. Oke, baik, terima kasih. Ya, jadi ya kompensasi dari gesekan tadi hanya ke tekanan. Oke, satu lagi tadi yang mau nanya, silakan. Ya, izin bertanya, Pak. Yuk. Untuk yang reducer itu berarti delta P-nya tambah besar ya, Pak? Atau tambah kecil?
Coba silahkan lakukan penalaran yang sama. U1-nya ya tetap segitu, U2-nya tetap segitu, ya. Tekanan keluarannya akan lebih tinggi atau akan lebih rendah daripada tekanan yang ideal. Ya, gimana, Dela? Tadi yang nanya Dela bukan namanya? Iya, Pak. Ya, gimana? Kalau ada energi yang hilang ya, jadi statik udah sama 0 ya, selisihnya sudah 0 gitu. Kemudian energi kinetiknya di titik 1 ya antara ideal dengan yang tidak itu sama. Di sini antara yang ideal dengan yang tidak, energi kinetiknya juga sama. Nah, sekarang di sini kan tekanannya itu akan turun ya, karena kecepatannya naik. Ya, kecepatannya akan, tekanannya akan lebih rendah daripada tekanan inlet. Nah, ini kalau nggak sambil dicoret mungkin kurang. Ya, kalau di sini P1 lebih besar daripada P2 karena U1 lebih kecil daripada U2. Ya, jadi energinya diambil oleh si kecepatan, gitu ya. Energinya diambil oleh si kecepatan, ya, untuk menaikkan kecepatan, gitu ya. Energi kinetiknya naik, sehingga energi tekanannya turun. Tapi terus ada gesekan, sehingga sebagian energi itu pasti akan ada yang hilang. Apa yang terjadi dengan P2? Antara yang ideal dengan yang tidak ideal. Naik atau turun? Kalau dari matematis. Turun ya, Pak, kalau yang tidak ideal. Kenapa turun? Karena ada pengurangan energinya gitu, Pak. Ya, ada energi yang hilang. Berarti P2 yang tidak ideal akan lebih kecil. Kalau P2 yang tidak ideal itu lebih turun, delta P biar nggak bingung, selalu lakukan P2 minus P1 ya. Delta P-nya akan lebih besar atau lebih kecil? Yang tidak ideal ini. Kecil nggak sih, Pak? Lebih kecil. Iya. Jadi sama ya. Paham, Dela? Kalau yang di sebelah kiri itu P1 min P2 itu kenapa ya, Pak? Ini. Iya. Ini untuk menunjukkan bahwa P2 itu lebih kecil daripada P1. Kalau yang ini untuk menunjukkan bahwa P2 lebih besar daripada P1. Jangan bingung dengan persamaannya ya. Makanya tolong nanti kalian lakukan hal yang sama. Sebetulnya nanti bentuk persamaannya akan sama persis antara diffuser dengan reducer. Persamaannya sama persis karena kan diturunkan dari dua neraca yang sama, satu neraca massa, satu Bernoulli. Hanya akan beda di value-nya. Mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Jangan bingung. Tapi bisa dipahami ya fenomenanya, apa yang terjadi nanti kalau kondisinya menjadi tidak ideal. Tapi ini pun tetap dengan asumsi yang tadi ya, bahwa U-nya tidak terpengaruh. Jadi kita hanya melihat ke pengaruh terhadap tekanan. Oke, jangan percaya mentah-mentah rumus yang ada di dalam slide, karena mungkin akan ada typo. Tapi coba gunakan ini yang kiri sih sudah benar. Yang ini adalah yang ini aja pokoknya persamaan dasarnya. Gunakan persamaan yang sama baik untuk diffuser maupun
reducer. Hanya beda di value saja. Yang satu kecepatannya, kalau diffuser itu kecepatannya turun sehingga tekanannya naik. Yang ini kecepatannya naik sehingga tekanannya turun. Oke. Kalau untuk delta P absolutnya gimana? Delta P absolut maksudnya? Jadi lebih besar atau lebih kecil? Oh, kalau yang dikurang, maksudnya nilai positifnya ya, oke, delta P absolut. Oke, kalau delta P absolutnya akan menjadi lebih besar. Ya kan? Karena ini kan sebetulnya nilainya minus ya. Kalau untuk konteks reducer, karena P2 itu lebih kecil daripada P1, ketika P2-nya itu menjadi lebih turun, berarti minusnya kan menjadi lebih besar. Kalau minusnya lebih besar, dipositifkan ya menjadi lebih besar. Gitu aja. Tergantung Anda mau menghitungnya sebagai apa. Ya, kalau diabsolutkan, betul. Kalau diabsolutkan, ini akan menjadi lebih besar. Kalau yang ini akan menjadi lebih kecil. Betul. Ini maksudnya membandingkan antara yang tidak ideal dengan yang Bernoulli ideal. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Semoga cukup menjawab atau masih ada? Silakan. Oke, kalau tidak ada, kita lihat kasus lain. Nah, ini adalah sudden enlargement. Ini juga masih bentuk fitting ya, masih bentuk fitting. Bedanya dengan diffuser ya, atau persamaannya dulu ya. Kalau persamaannya dengan diffuser adalah dia sama-sama dari diameter kecil ke diameter besar. Hanya bedanya kalau diffuser perubahan diameternya itu gradual ya, gradual. Kalau ini perubahannya mendadak, makanya namanya sudden. Jadi dari diameter kecil langsung berubah ke diameter besar. Kalau Anda melakukan neraca Bernoulli antara titik 1 dan titik 2, titik 1 pada diameter kecil, titik 2 pada diameter besar, Anda bandingkan dengan diffuser, ya, titik 1 pada diameter kecil, titik 2 pada diameter besar, kondisinya ideal, Anda gunakan neraca massa dengan neraca Bernoulli, ada bedanya nggak? Katakanlah ukurannya sama ya. Anda membandingkan diffuser dengan sudden enlargement, diameter kecilnya ukurannya sama, diameter besarnya pun ukurannya sama antara masing-masing fitting tadi. Lalu Anda cuma lihat titik inlet dan titik outlet. Anda lakukan neraca massa, kemudian lakukan neraca Bernoulli. Dapat hubungan yang sama nggak? Dapat nilai yang sama nggak? Sama ya, Pak. Sama, ya. Karena Anda cuma lihat dari dua titik. Dan kondisi dari Bernoulli adalah ideal. Tidak ada energi yang hilang. Maka persamaan dari diffuser dan sudden enlargement itu akan sama persis. Karena diameternya membesar, maka kecepatannya akan turun, sehingga tekanannya akan naik. Persamaannya sama. Ya, sehingga kalau misalnya sebetulnya dari diffuser tadi, Anda mau menghitung berapa U2 dari hubungan ini ya, U2 sebagai fungsi U1 atau U1 sebagai fungsi U2, kemudian U1 sebagai fungsi delta P, itu akan sama. Ya, jadi jangan bingung, kadang dinyatakan sebagai U1, kadang dinyatakan sebagai U2, itu jangan bingung. Saran saya ya, tadi ya, latih turunkan persamaannya. Nah, kalau kondisinya ideal, U2 atau U1 ya, U2 lah, U2, oke. U2 dari diffuser dan U2 dari sudden enlargement, itu nilainya akan sama.
Apa tadi sama ya? P2 dari sudden enlargement atau P2 dari diffuser itu nilainya akan sama. Tapi kira-kira energi yang hilang dari diffuser dengan energi yang hilang dari sudden enlargement itu akan lebih besar ya, Pak? Yang sudden, Pak. Karena ada turbulensi gitu ya, Pak. Ke atas berubah mendadak. Ya, betul. Jadi selain ada gesekan tetap terjadi ya dengan dinding pipa. Karena perubahan mendadak itu akan ada perubahan pola aliran atau yang tadi disebutnya turbulensi. Jadi begitu dia dari kecil ke besar, itu kan dia akan mengalami gangguan pola aliran yang lebih signifikan. Beda dengan kalau diffuser ya. Diffuser kan teratur gitu ya membesarnya. Nah, itu nanti akan menambah energi yang hilang. Nah, ini dengan asumsi delta P-nya itu tidak berubah ya. Jadi sebetulnya Anda juga bisa lihat dari dua, karena tiga ya komponennya itu kan ada tiga. Ada kecepatan, ada tekanan, ada ketinggian. Nah, ketinggiannya udah dianggap sama, ya memang sama ya, dalam satu garis lurus di slide-nya, sehingga yang Anda perhatikan tinggal kecepatan dan tekanan. Tadi yang kita diskusikan adalah bagaimana perubahan kondisi yang tidak ideal terhadap tekanan, tapi asumsinya kecepatannya tetap, kecepatannya antara yang ideal dengan yang tidak ideal itu sama gitu ya. Atau Anda juga bisa lakukan sebaliknya. Anda asumsikan bahwa tekanannya itu tidak akan terpengaruh ya. Berarti nanti pengaruh hilang energi karena friksi itu ke kecepatan. Itu juga bisa. Tapi ya dalam perhitungan Anda harus asumsikan salah satu gitu ya. Nah, kalau yang di sini ini bukan berarti terus kalau sudden enlargement itu yang berubah kecepatannya, terus kalau sudden kalau diffuser yang berubah tekanannya enggak. Jadi Anda bisa lakukan analisis yang sama. Tapi salah satunya harus dianggap tidak terpengaruh ya. Tidak ada pengaruh ketidakidealan terhadap salah satu parameter, antara itu tekanan ataupun kecepatan. Salah satu. Sehingga yang satu lagi Anda bisa cari. Ya, jadi nanti kecepatan di titik 2, kalau Anda asumsikan beda tekannya itu tetap ya, beda tekan, tidak terpengaruh kondisi tidak ideal gitu ya, beda tekannya tetap, maka yang akan terpengaruh adalah kecepatannya. Sama seperti kalau sudden contraction, juga sama, yang terpengaruh nanti adalah kalau dengan mengasumsikan tekanannya itu tetap ya, delta P-nya tidak terpengaruh oleh adanya gesekan maupun turbulensi, maka nanti yang akan berubah antara kecepatan kondisi ideal dengan kecepatan kondisi tidak ideal itu ya yang terpengaruh adalah kecepatannya. Nah, nanti dinyatakan sebagai faktor koreksi. C ini adalah faktor koreksinya. Akan menjadi lebih kecil ya. Faktor koreksi itu nilainya maksimal adalah 1, sehingga nanti kecepatan keluaran itu akan menjadi lebih kecil daripada kondisi ideal. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Penurunannya sama persis ya? Ya, silakan. Bapak yang tadi di sudden enlargement itu U1 ya harusnya ya Pak ya? Yang mana? Yang U2 sama dengan akar itu. Oke. Harusnya U2 sih, tapi nanti silakan kalian cek ya dari hubungan-hubungan ini. Oke, Pak. Karena U2 kan bisa dinyatakan sebagai U1. U1-nya itu bisa dicari dari sini, sehingga nanti U2 disubstitusi dari U1. Coba nanti silakan cek lagi. Betul nggak kalau dalam bentuk ini punya U2 atau U1? Oke, Pak. Terima kasih. Ya, ini buat yang lain juga ya. Jadi jangan telan mentah-mentah gitu ya. Jadi jangan hafal mentah-mentah persamaan-persamaan yang ada di sini. Kalian mesti paham bahwa dasarnya itu yang ini. Neraca massa
untuk mengkorelasikan kecepatan terhadap rasio diameter, ya. Kemudian raca energi untuk mengkorelasikan tekanan terhadap kecepatan. Sama, semuanya ini sama. Prinsipnya itu. Tinggal nanti kan Anda bisa nyatakan kecepatannya itu sebagai kecepatan masuk atau keluar. Tekanannya itu sebagai tekanan masuk atau keluar. Delta P-nya itu apakah tekanan yang gede dikurangi yang kecil, atau yang keluaran dikurangi yang masuk. Menyatakan delta P juga bisa beda-beda. Walaupun secara umum yang namanya delta P itu adalah delta P keluar, tekanan keluar dikurangi tekanan masuk. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, izin bertanya. Yuk. Saya penasaran aja sih, nanti itu faktor koreksinya dapat dari mana gitu, Pak? Faktor koreksinya kira-kira dapat dari mana? Ditanya balik. Ditanya balik. Ada yang tahu kira-kira dapat faktor koreksinya dari mana? Dari ininya nggak, Pak? Apa dari perubahan diameternya gitu? Terus? Ini Anda yang nanya, Anda yang ditanya balik gitu. Ya, coba jawab. Atau kira-kira ada bayangan nggak? Ada ide nggak? Kira-kira dapat faktor koreksi ini dari mana? Yang lain mungkin? Dari eksperimen ya, Pak. Oke, dari eksperimen. Betul. Eksperimennya kira-kira ngapain? Kalau lihat persamaannya seperti ini, eksperimennya kira-kira ngapain? Menghitung kecepatan di 2 dan 1 ya, Pak. Terus dibandingkan dengan hitungan teori. Selain menghitung kecepatan, Anda juga perlu mengukur, bukan menghitung ya, mengukur. Kalau sudah eksperimen, itu ada parameter yang diukur, ada parameter yang dihitung. Ya, diukur itu berarti data mentahnya, ya, yang dari pengukuran. Nah, apa yang diukur? Yang diukur adalah kecepatan. Kecepatan di titik 1 dan kecepatan di titik 2. Oke, kecepatan di titik 1 kan relatif. Bisa kecepatan itu Anda bisa hitung dari debit ya. Debit gimana cara ngukurnya? Kalau pakai air ya berarti tinggal ditampung gitu ya. Mau ditampung di gelas ukur boleh. Kalau gelas ukur kan sudah ada angkanya. Atau kalau terlalu besar kecepatannya, Anda bisa tampung pakai ember. Embernya ditandain. Oh, seliter itu segini, 2 liter itu segini, gitu ya. 3 liter segini. Gitu. Terus diukur waktunya. Anda dapat debit. Anda dapat luas penampang. Berarti Anda dapat kecepatan. Yang kedua, Anda perlu mengukur tekanannya. Pakai apa? Ya pakai alat pengukur tekanan. Mau dipasang manometer, boleh gitu ya. Nanti dapat tekanannya, dapat beda tekannya, Anda tinggal buat kurva antara tekanan dan kecepatan. Kan densitas, diameter, itu kan konstan ya. Jadi sebetulnya Anda bisa mengkorelasikan data antara kecepatan dengan delta P-nya. Dapat tuh garis. Nah, harusnya kan kalau ideal sebanding dengan akar. Jadi mungkin harus dikuadratkan dulu. U2 akan linear terhadap kuadrat dari delta P. Kalau pakai manometer berarti delta P akan sebanding dengan delta H. Delta H manometer tapi ya. Sehingga nanti U2 akan sebanding dengan kuadrat delta H, linear. Kalau ideal harusnya 1 gitu kan. Gradiennya gitu. Tapi kan tidak ideal. Nanti dapat gradiennya berapa? Itu adalah faktor koreksi. Itu akan sangat dipengaruhi oleh desain dari sudden enlargement. Karena tadi ya kan ada gesekan. Sudden enlargement-nya dibuat dari apa? Atau diffusernya dibuat dari apa? Pipanya halus nggak? Pipa kaca dengan diffuser yang terbuat dari kaca, dengan diffuser yang terbuat dari PVC gitu ya. Dibandingkan juga dengan diffuser yang terbuat dari beton misalnya, atau kayu jarang ya, beton, PVC, atau kaca gitu ya. Itu kan beda gesekannya. Nanti akan beda faktor koreksinya.
Termasuk juga nanti akan beda kalau diameternya itu berbeda. Ya. D1 per D2-nya itu beda, nanti faktor koreksinya bisa beda lagi. Ya, taunya dari eksperimen. Anda akan dapatkan faktor koreksi. Kira-kira gitu. Kebayang ya eksperimennya? Ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan. Bapak mau nanya. Tapi sama si kepo aja gitu. Tadi kalau misalnya di realnya tuh lebih sering pakai yang diffuser reducer gitu, karena lebih mendekati ideal atau enggak? Di kondisi realnya? Ya, biasa di lapangan ya? Kalau di lapangan justru yang lebih sering dipakai setahu saya yang sudden. Karena panjangnya itu lebih pendek gitu ya, lebih ringkes gitu lah. Ya kan? Karena Anda bisa bayangkan ya, kalau diffuser itu kan berarti dia harus punya panjang tertentu ya, dari sini ke sini gitu. Terus kenapa lebih dipilih diffuser atau kenapa lebih dipilih yang sudden? Itu satu, selain karena dimensinya itu lebih compact, dia dari sisi menyambung ke pipanya lebih gampang. Bisa pakai ulir, ngelasnya pun lebih gampang. Kebayang ya kalau misalnya pakai diffuser yang diameter di dalamnya itu berubah secara langsung, itu kan nanti kalau mau pasang ulir susah ya. Pipa yang kecil diulir ke diameter yang berubah begini, yang ini juga susah. Atau kalau mau dilas pun itu tidak sekuat kalau yang sudden. Kalau ini kan diameternya sama ya, di sini akan sama dengan diameter pipa yang akan disambung. Di sini juga akan sama dengan diameter yang akan disambung. Pipa yang akan disambung. Mau nyambung pipa itu bisa pakai ulir ya, ulir tahu ya, yang ada ulirnya itu, atau dilas gitu. Nah, ngelasnya pun lebih gampang dan lebih kuat. Ya, walaupun ya kompensasinya hilang energinya memang akan cenderung lebih besar. Tapi kan kompensasi hilang energi Anda bisa tambahkan pompa, dan perbedaannya bisa jadi tidak terlalu signifikan ya, walaupun lebih besar, tapi masangnya lebih gampang, instalasinya lebih gampang. Oke? Oh gitu, terima kasih Pak. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Jadi pertimbangan, kalau sudah pertimbangan dunia nyata, itu tidak lebih ke faktor practicality ya, practicality secara kemudahan secara teknisnya dibandingkan penyimpangan dari kondisi idealnya gitu lah istilahnya. Oke, kita lanjut ya. Oke, sekarang ini rasanya sudah masuk ke bagian-bagian terakhir, fluida mengalir. Nah, Bernoulli ini diaplikasikan ya, prinsip Bernoulli itu diaplikasikan ke beberapa alat ukur laju ya. Jadi namanya alat ukur laju, yang diukur adalah laju ya, bisa kecepatan atau dalam bentuk flow rate, volumetric flow rate. Nah, ini ada yang namanya tabung pitot ya. Ini biasanya dipasang di pesawat, di bagian sayap pesawat. Ini untuk mengukur kecepatan gerak pesawat. Ada moncongnya begini, kemudian ini ngadep ke depan, ya, menghadap ke arah gerakan. Nah, kalau dilihat di sini, bentuknya bisa seperti ini. Ini bagian dalamnya ya, bentuknya, atau seperti ini. Ya, ada udara yang mengalir, ya, yang panah ini adalah udara atau gas gitu ya, udara mengalir. Nanti sebagian udara ini adalah bagian pitot tube-nya ya, yang kecil ini. Nanti sebagian udara ini akan masuk ke sini. Di dalam pitot tube itu akan ada namanya fluida, fluida pengukurnya, fluida pitot tube-nya. Jadi arrangement yang di bagian bawah ini mirip seperti
manometer. Manometer. Ya, jadi akan ada fluida lain ya, bukan udara. Dia akan menekan si cairan di dalam manometernya Pitchot tube ini. Kemudian nanti Pitchot tube cairannya akan diam, tapi ketinggiannya akan berbeda. Oke. Akan muncul yang namanya delta H. Delta H ini menunjukkan apa? Kira-kira kalau melihat arrangement-nya seperti ini. Delta H ini menunjukkan beda tekan ya antara mana dengan mana. Antara tekanan di mana dengan tekanan di mana menurut Anda? Ya, tadi udara ngalir ya dari kiri ke kanan. Ya, udara ngalir gitu ya. Ini di luarnya gitu ya. Sebagian masuk ke sini. Setelah itu menekan ini dan ininya nanti diam. Cairan di sini diam. Maka sebetulnya perubahan tekanan itu terjadi antara mana dengan mana. Delta H yang terukur di Pitchot tube itu menunjukkan beda tekan antara posisi titik mana dan titik mana. Kalau di gambar ini ada titik 1 dan titik 2. Titik 1 itu apa? Titik 2 apa menurut Anda? Yuk, silakan. Ada yang coba menjawab? Ini Pak, dalam diameter yang berbeda. Gimana? Dalam diameter yang berbeda, Pak. Diameter yang berbeda antara? Kalau saya melihatnya 1 itu kayak dia dalam tabung pipa yang besarnya, terus 2 itu karena mendekati mulut pipanya dia jadi sedalam diameter yang pipa itu. Oke. Kalau diameter berbeda, apa pengaruhnya ke tekanan? Betul ya, titik 1 itu adalah merepresentasikan udara yang mengalir bebas gitu ya. Titik 2 itu merepresentasikan udara tepat di mulut tabung pitotnya. Kenapa bisa ada beda tekanan di situ? Ada beda kecepatan gara-gara penyempitan pipa, Pak. Oke, ada perubahan kecepatan. Berapa kecepatan di titik 2? Seharusnya lebih cepat dari yang pertama sih, Pak. Yakin? 0 nggak ya, Pak? Kenapa 0? Yang jawab 0 tadi siapa? Saya, Pak. Ya, Devri. Kenapa bisa 0? Nebak sih Pak, kayak lihat rumusan di bawahnya tandanya kecepatan di 2 itu dibuat 0. Jadi Oke. Kirain tahu alasannya. Betul 0, tapi kenapa alasannya? Karena nabrak, Pak. Nabrak apa? Udaranya terus sampai nabrak ke fluida terus berhenti gitu. Ya, betul. Jadi sebetulnya di titik 2 Anda bisa menyatakan kecepatannya 0. Titik 1 jelas tidak 0 ya. Jadi titik 1 itu menyatakan kecepatan udara yang mengalir. Itu adalah kecepatan yang mau kita ukur pakai tabung pitot. Caranya bagaimana? Sebagian udara tadi masukin ke tabung pitot. Sehingga dia menekan cairan, terus cairannya diem setelah ada beda ketinggian. Kalau sudah diem, berarti udara di dalam tabung pitot ini kan ikutan diem ya. Bisa dibayangin ya. Enggak, terus dia balik lagi keluar, terus ngalir keluar, enggak. Jadi kondisi udara di dalam tabung pitot ini menjadi statik. Ya, menjadi statik, diem, sehingga bisa dinyatakan U2 itu sama dengan 0.
Bisa dipahami ya? Atau ada yang masih bingung? Ya, jadi di kondisi di sini, U2-nya akan sama dengan 0. U1-nya yang mau diukur. Nah, karena ada perubahan kecepatan antara titik 1 dengan titik 2, ya, ketinggiannya kan sama ya, titik 1 dan titik 2 ketinggiannya sama, maka kompensasinya adalah ke perubahan tekanannya. Tekanannya menjadi lebih tinggi. Ya. Titik 2 akan, tekanan di titik 2 akan menjadi lebih tinggi, dan beda tekanan antara titik 1 dan 2 itu dibaca dari beda manometer. Beda ketinggian manometer. Oke, bisa dipahami ya? Arrangement-nya sebetulnya bisa yang kiri, bisa yang kanan, ya, tapi prinsipnya sama. Kecepatannya dipaksa menjadi 0, sehingga nanti tekanannya naik, dan tekanannya terbaca di manometer. Bernoulli-nya Anda bisa nyatakan, ini sebetulnya, oke. Saya tulis lagi saja. Kan gini ya. P2 per rho. Ini saya selalu slide ini banyak typo tapi tidak pernah dikoreksi. Mohon maaf. Gini ya. Bernoulli-nya seperti ini. Dalam bentuk energi spesifik, P1 per rho ditambah GZ1 ditambah setengah U1 kuadrat akan sama dengan ini. P2 per rho tambah GZ2 tambah setengah U2 kuadrat. Karena Z1 sama dengan Z2, bisa saling meniadakan. Karena U2 sama dengan 0, berarti bisa dicoret. P1 minus P2 itu sebanding dengan delta H. Ya. Jadi ini harusnya tandanya minus ya. Tandanya minus. Oke. Karena V2-nya itu sama dengan 0, ya, maka Anda bisa nyatakan V1 sebagai hubungan delta P-nya menjadi persamaan ini. P1 min P2 itu sebetulnya nanti sebanding dengan delta. Rho G kali delta. Rho-nya rho apa tapi? Rho di sini rho apa? Rho yang digunakan di persamaan Bernoulli ini, densitasnya siapa? Densitasnya apa? Udara, Pak. Fluida ya, Pak. Ya, fluida yang mana? Udara. Udara, fluida yang mau diukur kecepatannya. Karena kan Anda membandingkan titik 1 dengan titik 2. Itu kan isinya udara ya. Jadi densitas yang digunakan di Bernoulli itu adalah densitas udara yang mau dipakai, yang mau diukur kecepatannya. Nah, nanti delta P itu sama dengan rho G delta H. Rho di sini, hati-hati ya, rho di sini adalah densitas dari fluidanya manometer. Jadi beda. Di sini ada rho GH, di Bernoulli ada rho. Tapi itu menyatakan densitas fluida yang beda. Di Bernoulli punya udara, di rho GH-nya ini punyanya si cairan di dalam manometer. Atau fluida manometer. Oke. Ada pertanyaan dulu di sini? Nah, muncul juga faktor koreksi ya. Ya, silakan. Sorry. Oke, silakan. Itu apakah tabung pitot ini cuma buat udara atau buat fluida yang lain bisa ya, Pak? Soalnya kan aplikasinya yang saya lihat cuma di udara saja. Secara umum udara. Karena nanti beda tekannya itu tidak terlalu besar ya, karena kan ukuran tabung pitot itu kan nggak gede ya, manometernya juga tidak bisa dibuat terlalu besar gitu ya. Nanti desain alatnya menjadi terlalu besar. Nah, sehingga kalau pakai udara, perubahan tekanan akibat kecepatannya diturunkan sampai 0 itu tidak akan terlalu besar, sehingga masih bisa kebaca di manometer ini. Aplikasinya secara umum lebih ke kecepatan udaranya.
sebetulnya nanti ke kecepatan ini ya, kenapa dipasangnya di pesawat terbang atau di kapal gitu. Jadi untuk mengukur kecepatan gerakan pesawat terbang dan kapal, tapi dengan cara mengukur kecepatan udara yang ditabrak sama si pesawat terbang dan kapal, kan sama ya. Jadi yang pesawatnya arahnya ke sana, nanti udaranya kan arahnya ke sana. Anda bisa bayangkan udara itu punya kecepatan arahnya berlawanan arah. Nanti masuk ke sini. Kan pesawat terbangnya geraknya ke kiri ya, nanti udaranya masuknya ke sini. Oke, baik, terima kasih. Oke, kebayang ya aplikasinya. Ya, tadi ini ada faktor koreksi juga ya, jadi sama karena ada kompensasi di energi yang hilang. Cara ngitungnya gimana? Ya, sama dengan eksperimen. Hanya hati-hati ya. Di sini ada rumus yang menggunakan rho, nanti di sini juga ada rumus yang menggunakan rho. Rho-nya beda. Oke. Yang alat ukur laju yang lain itu adalah orifice meter. Jadi orifice ini sebetulnya lebih banyak untuk mengukur laju aliran cairan atau laju aliran air gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Kan intinya kalau prinsip Bernoulli itu Anda mengubah bentuk energi ya, sehingga nanti energi yang lain juga ikut berubah. Kalau yang tadi Anda mengubah energi kecepatan dengan arrangement tabung pitot ini, kecepatan di titik 2 dibuat jadi 0. Sehingga nanti beda tekanannya diukur. Orifice meter prinsipnya juga sama. Jadi merubah kecepatan. Caranya bagaimana? Caranya dengan menambahkan yang namanya orifice. Jadi orifice mungkin dari definisinya Anda bisa menebak ya. Jadi kalau ada pipa, Anda pasangkan satu pelat gitu ya, terus dibolongin kecil. Ya. Jadi dipasang pelat lain berbentuk donat gitu ya, tapi ya pipih gitu. Ini pelat, terus ininya bolong. Sehingga diameternya menjadi lebih kecil. Apa yang terjadi ketika air atau fluida cair gitu ya, yang awalnya bergerak gitu ya, bergerak teratur gitu ya, dengan kecepatan di titik 1 sama dengan U1. Apa yang terjadi ketika dia lewat orifice yang diameternya mengecil? Terjadi perubahan kecepatan kan ya? U2. U2 itu akan menjadi lebih besar daripada U1. Kecepatan naik. Sesaat setelah melewati orifice, kecepatannya naik. Kalau terus ke sini bagaimana? Di bagian ini, bagaimana dengan kecepatannya? Sama kayak U1, Pak. Ya, balik lagi ke U1. Nah, jadi perubahan kecepatan itu hanya terjadi di sekitar orifice saja. Sesaat setelah orifice masih ada, tapi lama-lama balik lagi. Nah, artinya di daerah 2 Anda juga akan mendapatkan perubahan tekanan. Ya. P2 akan lebih kecil daripada P1. Itu bisa diukur. Cara ngukurnya gimana? Pasang manometer. Masangnya di mana? Satu adalah di bagian yang kecepatannya U1, satu adalah di bagian yang kecepatannya U2. Kakinya harus ditempatkan di situ. Di posisi di mana terjadi perubahan kecepatan sehingga ada perubahan tekanan. Karena yang dibaca oleh manometer itu adalah perubahan tekanan. Oke ya. Sama seperti tadi diisi, jadi sebagian air akan masuk ke kaki manometer, kemudian di sini juga akan masuk, terus nanti akan ada cairan lain ya. Jadi kalau ini adalah air ya, yang di dalam pipa itu adalah air, nanti yang di dalam pipa itu cairannya bukan air. Akan ada cairan lain yang tidak akan bercampur dengan air, terus airnya akan menekan cairan itu. Nah, pertanyaan saya, ketinggian cairan manometer tadi, ya, fluida yang di dalam manometer, yang bukan air, katakanlah misalnya diisi raksa gitu ya. Anda isi raksa. Ketinggian raksanya, posisinya akan lebih tinggi mana? Di kaki yang kiri atau di kaki yang kanan?
Di U1 ya, Pak. Kanan ya, Pak. Kanan, Pak. Lebih tinggi kiri atau kanan? Kanan, Pak. Kenapa lebih tinggi yang kanan? Karena P2-nya lebih kecil ya, Pak. Ya, betul. Bisa paham ya? Karena P2-nya itu lebih kecil, P1-nya lebih besar, maka kalau Anda isi raksa, begini. Nanti, posisi raksa di dalam manometer. Karena P1-nya lebih besar. Lebih tertekan ke kanan. Ketinggiannya akan lebih tinggi yang kanan, sehingga nanti akan ada delta H manometer. Nah, cara mengukur yang pengen Anda dapatkan itu kan U1 ya. Jadi sebetulnya namanya kan alat ukur laju alir, ya, ukur laju dari aliran air di dalam pipa. Jadi sebetulnya Anda pengen tahu U1 itu berapa. Sebetulnya itu. Ya, nanti Anda bisa dapat U2 dari hubungan diameter. Ya. Caranya bagaimana? Anda lakukan hal yang sama seperti yang fitting tadi. Diturunkan dari persamaan neraca massa ya. Ya, ini V itu adalah laju alir volumetrik. Sama dengan Q. Ya. V ini adalah kecepatan ya, U. Ini notasinya ganti lagi. Ya. Karena densitas air bisa disamakan ya, dianggap konstan, maka laju alir di titik 1 sama dengan laju alir di titik 2, Anda dapatkan hubungan kecepatan. Sama kayak yang tadi, diffuser. Kembali lagi, saran saya jangan diterima mentah-mentah rumusnya, silahkan Anda latihan sendiri, coret-coret sendiri. Setelah neraca massa, ini ya neraca massa, Anda lakukan Bernoulli. Oke, Anda bisa dapatkan, terserah Anda mau ngitung U1 atau U2. Kalau ini silakan cek, betul ya, ini sebagai U2 rumusnya. Beta ini adalah rasio diameter, ini. Beta itu adalah D per D. D kecil per D besar. Betul? Silahkan coba cek, ini betul sebagai U2 atau sebagai U1. Sekalian kalian latihan mengecek persamaan. Itu ya, U2 ya. P1 min P2, ini V2. Anda lakukan penurunan seperti yang tadi, diffuser atau reducer. Ya. Nanti dapatkan hubungan kecepatan sebagai fungsi beda tekan. Tolong dicek ya. Nah, di sini walaupun sebetulnya yang umum yang mau dihitung itu kan sebetulnya U1 ya. Yang mau Anda hitung itu adalah U1. Kecepatan alir fluida di titik 1. Oke, sehingga nanti kalau mau dapat laju alir volumetrik, ya berarti tinggal dikalikan diameternya. Nah, ini karena ini adalah sebagai V2, maka kalau laju alir volumetrik itu adalah V2 dikalikan luas penampang orifisnya. Ya, jadi yang Anda data mentahnya apa kalau seperti ini? Data mentahnya adalah delta H. Delta H ini merepresentasikan apa? Merepresentasikan P1 minus P2. Ya, delta P, beda tekan antara titik 1 dengan titik 2. Ya, data mentahnya adalah delta H, Anda hitung sebagai delta P, Anda punya data rasio diameter ya, antara diameter orifis dengan diameter pipa, masukkan ke persamaan ini, Anda tahu densitasnya. Ini densitas apa? Densitas di sini, densitas apa? Di persamaan Bernoulli ini? Fluida di manometer. Bukan. Fluida yang gerak ya betul. Ya,
densitas di sini adalah densitasnya air, ya, fluida yang mau diukur kecepatannya. Nah, fluida di manometer digunakan, densitas fluida di manometer digunakan untuk menghitung delta P. Oke ya, paham ya? Ya, kenapa ini dihitung sebagai U2, tapi nanti kalian cek lagi, betul nggak kalau sebagai U2 rumusnya jadi ini. Kalau yang dihitung adalah U2, untuk dikonversi menjadi debit, ya, meter kubik per second, maka dikalikan luas penampang orifice. AO ini adalah luas penampang bagian 2 ini. Ya. Luas penampang bolongnya orifice ini. Nah, dikalikan faktor koreksi, ya, kalau untuk pengukuran yang tidak idealnya. Kalau ideal, faktor koreksi ini tidak ada, dianggap 1. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Oke. Bentuk lain, ya, kita belajar berbagai bentuk alat ukur fluida. Bentuk lain adalah venturi. Venturi sebetulnya maksud dan tujuannya itu sama. Anda mau mengukur kecepatan aliran, nah, terus kalau orifice itu mengecilkan diameternya mendadak, ya, pakai satu plat yang bolongannya kecil di tengah gitu ya. Kalau venturi dia merubah diameternya agak sedikit gradua, mirip reducer. Ya. Titik 1 itu merepresentasikan kecepatan aliran yang sama dengan ketika alirnya itu mengalir secara normal gitu ya, pada diameter pipa yang besar. Titik 2 itu merepresentasikan kecepatan ketika diameternya mengecil. Sama seperti di orifice, karena ada perubahan kecepatan, maka akan ada perubahan tekanan di titik 1 dan titik 2. Nanti perubahan tekanannya dihitungnya pakai apa? Pakai manometer lagi. Intinya gitu. Posisinya juga gimana? Sama ya. Begini. Karena tekanan di titik 2 itu akan lebih kecil daripada tekanan titik 1. Karena U2 lebih besar daripada U1. Lakukan hal yang sama, mulai dari neraca massa, kemudian Bernoulli. Anda dapat kecepatan gitu ya, di titik 2, kemudian dikalikan diameter venturinya, Anda dapat flow rate. Flow rate itu meter kubik per second. Kalau mau diubah ke bentuk laju alir massa, kilogram per second, berarti dikalikan densitasnya lagi. Intinya itu ya. Anda analisis dari satuannya aja. Ya. Jadi kalau flow rate itu kan meter kubik per second. Kalau mau dikonversi menjadi kilogram per second, ya dikalikan kilogram per meter kubik gitu kan. Kilogram per meter kubik itu densitas. Densitasnya apa? Densitasnya fluida yang mau diukur. Nanti manometernya mengukur delta P sebagai delta H. Anda perlu informasi densitas dari fluida si manometer. Nah, makanya di sini terus ada densitas ya kalau dalam bentuk massa. Terus ada faktor koreksi lagi. Nanti ada kurva ya harusnya. Nah ini. Jadi untuk orifice dan venturi itu sebetulnya kalau tidak ideal ya, kalau ideal itu faktor-faktor kayak CV, Y ini tidak usah diperhatikan. Anda tinggal turunkan saja tanpa faktor-faktor itu. Ya, tergantung nanti satuan yang dibutuhkan apa. Kembali lagi, jangan lihat rumusnya dan jangan hafal mati gitu ya. Coba turunkan lagi. Nah, di sini untuk perhitungan venturi maupun orifice itu sebetulnya nanti ada konversi ya. Jadi ada grafik yang bisa digunakan untuk mendapatkan nilai Y tadi. Y ini adalah faktor ekspansi. Dapatnya dari mana? Dari grafik ini ya. Ini mengkorelasikan antara mau venturi, jadi 3 garis yang ini adalah venturi, 4 garis yang di atas itu adalah orifice. Setiap garis menunjukkan perbedaan rasio diameter.
Ya, D2 per D1 itu adalah diameter kecil ke diameter besar ya. Kalau ini adalah diameter orifis ke diameter besar. Terhadap apa? Terhadap rasio tekanan keluar dan tekanan masuk. Ya, karena kecepatannya naik, maka tekanannya turun ya. Jadi P2 per P1 itu pasti di bawah 1. Ya, lebih kecil dari 1. Oke, nanti dari kurva ini Anda tinggal hubungkan berapa rasio tekanannya, berapa rasio diameternya, berapa faktor ekspansinya. Ya, jadi ini mengkompensasi hilang energi akibat adanya perubahan diameter. Ya, ada perubahan diameter, perubahan penampang aliran gitu ya. Nah, apa yang bisa Anda lihat dari kurva ini? Apa efek orifis dibandingkan dengan efek Venturi? Makin ke 1 ya, makin nilai Y-nya itu mendekati 1, artinya kondisinya makin mendekati ideal ya. Ideal. Ya, jadi makin mendekati 1, maka kondisinya akan mendekati ideal. Ya, jadi nanti Anda bisa bandingkan dari kurva ini dengan pressure rasio yang sama, atau mungkin ini ada diameter yang sama ya. Oke, katakanlah dengan rasio diameter yang sama. Ya, mungkin lebih enak menjelaskannya pakai rasio diameter yang sama. Ini adalah rasio diameter Venturi sebesar 0,5. Ya kan? Ini garis ini adalah yang 0,5. Garis yang ini juga yang 0,5. Oke. Ketika faktor ekspansinya sama, ya, pressure rasio yang lebih gede mana? Orifis atau Venturi? Pressure rasio itu ini. Anda bandingkan yang garis yang 0,5, sama-sama 0,5. Katakanlah di sini Anda pakai yang 0,9. Paham cara baca grafik ya? Jadi di sini Anda tarik ke sini untuk Venturi, dapat nilai pressure rasionya ini. Kalau yang orifis dapat pressure rasionya ini. Mungkin makin ke kanan ya. Ini Anda teruskan saja ya. Ayo, sebentar. Sorry. Kurvanya begini ya. Di sini dapatnya. Pressure rasio yang lebih gede yang mana? Tinggal baca grafik. Hah? Orifis. Pressure rasio yang lebih besar. Angkanya makin ke kanan, pressure rasio itu angkanya makin Venturi, Pak. Ya, hati-hati baca kurva ya. Satunya paling kiri. Jadi, Venturi itu pressure rasionya lebih besar. Artinya pada kondisi keidealan yang sama, maka Anda dapatkan tekanan keluaran Venturi itu akan lebih besar pada tekanan masuk yang sama ya. Jadi kalau tekanan awalnya itu sama, kemudian dilewatin Venturi dengan rasio 0,5 dengan diameter dan orifis dengan rasio 0,5, maka tekanan keluaran Venturi itu akan lebih besar. Artinya apa? Hilang energi di Venturi itu akan menjadi lebih kecil gitu ya. Kan Anda bisa asumsikan seperti itu. Dibandingkan kanan orifis. Paham ya? Atau ada yang mau ditanyakan? Oke. Alat ukur lain ini mungkin kalau perhitungannya tidak akan dibahas ya, terlalu detail. Ini yang umum. Nah, ada gambarnya.
ada rotameter. Pernah lihat ini nggak waktu SMA atau TPB gitu? Jadi ada logam gitu ya, ada logam, kemudian ada bungkusnya, ada selongsongnya ini, terus selongsongnya ini ada angka-angkanya. Nah, ini nanti biasanya dia dialirin gas atau cairan juga bisa, tapi umumnya gas sih. Apa yang terjadi kalau ada aliran gas, ada aliran fluida lah ya, maka si rotameter peluru di dalam rotameter ini akan terangkat. Nanti seberapa banyak dia akan terangkat ya, makin tinggi. Kalau kecepatannya makin tinggi, maka dia akan terangkat makin tinggi. Nanti ada tinggal baca, oh di sini laju alirnya berapa. Ya, kelihatannya ada angka-angkanya. Nah, ini sebetulnya menggunakan prinsip gaya apung yang sudah pernah kita pelajari. Gaya apung nanti dikaitkan dengan Bernoulli, bisa ya, dikaitkan dengan neraca gaya. Tapi perhitungannya memang agak sedikit kompleks ya, karena kan sebetulnya bagian dalam, walaupun di sini kelihatannya lurus ya, tapi sebetulnya di bagian dalam ini ada perubahan diameter. Nah, sehingga dari nanti neraca gaya bisa dikorelasikan dengan kecepatan. Ini untuk sekedar tahu saja, Anda tidak perlu menurunkan persamaan-persamaannya karena terlalu kompleks. Oke. Buat latihan nanti silakan kalian coba ya, kita bahas minggu depan. Ini ada fluida ya, dilewati venturi ya. Ini venturi, tapi bedanya dengan yang tadi, kalau yang tadi horizontal, ini vertikal. Ya, venturinya pas dipasangnya vertikal, minyak ngalir dari bawah ke atas. SG minyaknya sekian. Nah, diameternya, jadi ini penampaknya lingkaran ya. Yang besar 25 cm, yang kecilnya 12,5 cm. Setengahnya. Oke. Kemudian di ujung venturi yang bawah, dengan di bagian kecilnya ya, di ujung pipa, ya, pokoknya di pipa yang paling bawah, dengan bagian venturinya, itu dihubungkan manometer. Sehingga membaca beda tekan. Ya. Ini karena diameter di sini lebih kecil, berarti kan kecepatannya lebih tinggi. Karena kecepatannya lebih tinggi, maka tekanannya lebih rendah dibandingkan ini. Nah, sehingga profil fluida di dalam manometernya seperti ini. Fluida manometernya menggunakan raksa, spesifik gravity-nya ada nilainya, minyaknya juga ada nilai spesifik gravity-nya. Nah, Anda diminta menghitung berapa laju alir volumetrik. Debit itu laju alir volumetrik dari aliran minyak. Beda ketinggian yang ditunjukkan oleh manometer itu sekian 20 cm. Beda ketinggian titik 1 dengan titik 2 juga sama 20 cm. Silahkan lakukan ini ya, neraca massa gabungkan dengan Bernoulli. Nanti Anda akan dapatkan berapa debitnya. Oke, sampai di sini dulu. Apakah masih ada yang mau ditanyakan? Dari Pak Haryo, mungkin ada yang mau ditambahkan, Pak? Silakan. Baik, itu tadi mahasiswa untuk yang kurva Venturi, misal sebelumnya dibandingkan dengan orifice ya, itu coba dipikir aja, Venturi kan smooth ya kan? Kalau orifice kayak gimana? Langsung dicekik di tengah gitu kan ya? Nah, kira-kira delta P-nya lebih besar mana? Coba itu peristiwa fisiknya seperti itu ya. Jadi wajar kalau misalkan perubahan pressure-nya lebih besar di orifice misalnya seperti itu. Lalu orifice nanti Anda akan ketemu lagi semester 4 di MPH ini akan dibahas lebih detail lagi khususnya mengenai penggunaan jenis dan koreksi ya. Jadi kalau di fluorotimeter itu banyak itu mahasiswa ITB tingkat 4 masih nggak tahu kalau fluorotimeter dikalibrasi untuk nitrogen terus dipakai untuk hidrogen itu dikiranya sama. Nah, itu yang bahaya ya. Jadi itu nanti kalau jadi engineer di pabrik bahaya sekali nanti kalau
Kalau misalkan, oh sperometer rusak nih, ya udah kita hidrogen untuk misalkan untuk gas reaktor hidrotreating ini, udah pakai yang punya nitrogen aja. Nah, tuh nanti flow yang diberikan jauh lebih kecil kan, MR-nya lebih besar nitrogen. Nah, itu ada koreksinya, tapi nanti kita pelajari di MPA lebih banyak. Seperti itu dulu Pak Pawan. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih atas tambahan informasinya. Ya, karena kalau rotameter itu kan nanti akan ada densitas yang berpengaruh. Sama kayak yang tadi, akan dipengaruhi oleh densitas fluida yang dipertimbangkan. Jadi ketika dikalibrasi nanti perlu paham pas kalibrasi fluida yang dipakai apa. Kalau itu beda dengan yang akan digunakan, nah itu agak bermasalah nanti ya, bahaya. Karena kan densitasnya beda, nanti korelasi ke angka kecepatan itu akan menjadi beda. Oke, mungkin itu dulu ya. Ini karena waktunya juga sudah habis. Kalau nanti masih ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di pertemuan berikutnya. Tolong kalian latihan soal yang ada di slide ini. Oke, terima kasih semua. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad.